Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk belajar pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PAI. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustaz Amin ya. Silakan semuanya angkat tangan. Kita akan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi kita diberikan oleh Allah kemudahan, keberkahan dalam mempelajari pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PAI. Nah, pada hari ini kita sudah memasuki bab sirah ya. Kita nanti akan banyak membahas tentang kisah teladan Nabi. Ada Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa ya. Jadi pada untuk hari ini kita akan membahas Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, pada hari ini Ustadz akan berkisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang sudah pernah mendengarkan kisah tentang Nabi Sulaiman? Oh iya, bagus. Silahkan diperhatikan dan didengarkan dengan baik-baik. Insya Allah nanti ada pelajaran-pelajaran yang penting yang dapat dipetik dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kita langsung ke kisah aja ya. Siapakah Nabi Sulaiman? Sulaiman bin Dawud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmon bin Nashkhun bin Uwainadab bin Irm bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan, angin dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang atau hewan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itulah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa mengerti bahasa hewan atau binatang. Anak-anakku semuanya, walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam kaya raya dan berkuasa, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman ini terdapat dalam surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 15 sampai 44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, anak-anakku semuanya, demikianlah kisah singkat teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun pelajaran yang dapat kita petik, yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan, angin dan jin.
Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihi salam mampu mengikat cincin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihi salam meskipun kaya raya dan berkuasa tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku semuanya, ini sangat bagus sekali ya. Walaupun kita dalam keadaan apapun, apalagi kalau kita dalam keadaan kaya raya, punya harta yang banyak ya, tetapi kita tetap beribadah kepada Allah, kita tetap tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ibrah dari kisah ini. Jika anak-anakku semuanya ingin mendapatkan kisah Nabi Sulaiman yang lebih lengkap, Ustadz akan men-share ya di GCR link YouTube yang berkaitan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelumnya Ustadz tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.